Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga, penerapan barisan dan deret. Yang pertama pada model perkembangan usaha. Jadi, perkembangan variabel-variabel dalam kegiatan usaha itu misalnya dalam produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja itu kan memakai pola seperti deret hitung. Jadi prinsip-prinsip deret hitung digunakan di perkembangan usaha. Contohnya nih, perusahaan souvenir Maju Jaya mampu menghasilkan 200 souvenir pada bulan pertama produksinya. Oh, ini dalam hal produksi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 50 unit setiap bulan melalui penambahan karyawan dan peningkatan produktivitas. Jika perkembangan produksi dianggap konstan, maka berapakah banyaknya souvenir yang diproduksi pada bulan ke-7 dan berapakah total produksi selama 7 bulan pertama? Kita memakai deret hitung atau aritmatika. Di sini diketahui A-nya 200 kan, menghasilkan 200. B-nya, pembedanya, menambah produksi sebanyak 50. B-nya 50. Jadi, ini kan rumusnya ya, S7 yang dicari kan banyaknya produksi di bulan ke-7. S7 sama dengan 7/2 kali 200 plus 500. Hasilnya adalah cari sendiri. Oke. Ini rumusnya ya, UN sama dengan 200. Oh, ini UN-nya belum. Banyaknya souvenir itu U7 sama dengan 200 plus 7 min 1, 50. Kali 50. Di sini. 200 plus 6 kali 50. 6 kali 50 berapa? 300. 300 tambah 200, 500. Tinggal dimasukkan. Mudah bukan? Perusahaan contoh kedua nih, masih soal produksi. Pak, menghasilkan 300 buah genteng. Ini 300 yang pertama. Pembedanya adalah 500 tiap bulan. Kemudian, ini karena sama persis seperti yang contoh 1. Jadi U5, yang ditanyakan U5 dan S5 ini. Banyaknya genteng yang dihasilkan pada bulan ke-5 dan jumlah ini S5 ya. S5 cari sendiri. Nah, penerapan barisan dan deret pada model bunga tunggal dan bunga majemuk. Macam-macam jenis bunga itu ada 2. Jadi bunga itu biasanya dalam persen kan? Nah, ada 2, bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Nah, kalau bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga berbunga lagi. Seperti pada kartu kredit itu. Kartu kredit itu bunga majemuk, bunga yang berbunga. Itu. Kemudian, bunga model tunggal. Kita bahas model tunggal dulu. Rumusnya adalah I sama dengan P kali R kali T, di mana I adalah bunganya, P adalah pokok pinjamannya, R adalah tingkat suku bunga, dan T adalah lama pinjaman atau dalam tahun. Contoh, Pak Saleh meminjam uang sebesar 1 juta di suatu bank dengan tingkat suku bunga 12% selama setahun. Tentukan nilai akumulasi yang harus dibayar oleh Pak Saleh saat pengembalian pinjaman. Nah, jadi P sama dengan 1 juta, ya kan 1 juta. Tingkat suku bunganya R sama dengan 12% atau 0,12. T-nya 1 tahun.
berapakah nilai akumulasi yang harus dibayar? Jadi saat I sama dengan 1 juta, ini kita mencari bunganya dulu. Bunganya adalah 1 juta kali 0,12 kali 1. Ini kan PRT. Hasilnya I sama dengan 120.000. Nah, nilai akumulasi yang dibayarkan berarti 1 juta yang awal ditambah bunganya 120. Hasilnya 1.120.000. Nah, contoh bunga tunggal lagi nih. Bu Anita meminjam uang sebesar 6 juta dengan tingkat bunga 14% pada tanggal 5 Januari. Tentukan nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Bu Anita jika pengembalian pinjaman dilakukan pada tanggal 5 September. Ini sebenarnya sama dengan yang di depan ya. Hanya terminnya itu beda. T-nya beda. Jadi P-nya pinjaman awalnya 6 juta, R-nya rasionya 0,14, dan T-nya karena dari Januari pengembalian pinjaman dilakukan pada tanggal 5 September, sedangkan peminjaman Januari berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan kan? 9 bulan itu adalah 3/4 tahun. Iya nggak sih? Koreksi kalau saya salah ya. 3/4 tahun. Ya, berapakah nilai akumulasi yang harus dibayar? Masukkan saja rumusnya. P kali R kali T. 560. Jadi nilai akumulasinya cari sendiri. Model bunga majemuk sekarang. A sama dengan P. Ini rumusnya ya. A sama dengan P kali 1 plus R per M. Kali M pangkat M kali N. Jadi A itu nilai akumulasi pada akhir periode tahun ke N. P itu pokok pinjaman. R itu tingkat suku bunga. Dan M adalah periode pembungaan bunga dalam setahun. Dan N adalah lama pinjaman tahun. Contohnya adalah seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar 5 juta dengan berarti P-nya 5 juta ya, untuk jangka waktu 3 tahun atau N sama dengan 3 dengan tingkat bunga 2% per tahun atau R sama dengan 2% atau 0,02. Berapa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan jika pembayaran dilakukan per tahun dan per semester? P sama dengan 5 juta, N sama dengan 3, R sama dengan 2%, sama dengan 0,02. Berapakah A? Tinggal dimasukkan. Oh ya, M-nya berapa berarti? M-nya karena tidak disebutkan berapa. Yang pertama apa? Berapa jumlah uang pinjaman yang harus dikembalikan jika pembayaran dilakukan per tahun dan per semester. Kalau per tahun berarti 1 kali dalam setahun. Kalau per semester berarti 2 kali dalam setahun. Berarti M-nya 1 dan M-nya 2. Tinggal dimasukkan saja. Ya. Oke. Kemudian penerapan barisan dan deret pada model pertumbuhan penduduk. Jadi penerapan deret ukur yang paling konvensional itu adalah penaksiran jumlah penduduk. Di sini rumusnya adalah PT sama dengan P1 kali 1 plus R pangkat T min 1. Ini 1 plus R ya, kalau pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian P1 adalah jumlah penduduk pada tahun pertama atau basis. PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T, dan R persentase pertumbuhan per tahun, T indeks waktu. Penduduk suatu kota, contoh nih, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 91 dengan tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2006? Dan jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5% per tahun, berapa jumlah penduduknya 11 tahun kemudian?
Ini ya A dulu ya. A, P1-nya adalah 1 juta pada tahun 91. R-nya adalah 4%, 0,04. T-nya adalah 16. 16 dari mana? Dari ini nih, mencari T. 1991 itu suku pertama. 2006 itu suku ke-16. Tinggal dihitung saja. Kalau cara pertama ya, tinggal dihitung 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ada 16. Jadi P16. Atau Anda mencarinya dengan mengurangkan 2006 dikurangi 1991 ditambah 1 sama dengan 16. Tinggal dimasukkan PT sama dengan 1 juta kali 1 plus 0,04 dipangkatkan 16 min 1. Tuh. Hasilnya 1.894. Yang B sekarang. Jika mulai tahun 2006. Nah, 2000 ini berarti PT-nya T-nya 2006 ya, P16 ya, T-nya. Jadi 2006 kan ini kan P16 kan 2006. 2006 itu 1.894 1.800.944 jiwa. Nah, itu sebagai P1. Nah, dengan R-nya menurun jadi 2,5%. Jadi 0,025 kan? T-nya adalah 11. Karena yang dicari 11 tahun kemudian. Hasilnya PT sama dengan P1 kali 1 plus R pangkat T-1. Tinggal dimasukkan hasilnya 2.305.359. Itu adalah akhir dari videonya. Nah, ini sebenarnya Anda tugasnya nanti akan saya masukkan ke DCR. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.